adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Elni di Bina Iman Anak. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai yang ke-75. Firman Tuhan bercerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Setelah Yesus selesai makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya pun pergi ke Bukit Zaitun. Di situ Yesus berkata bahwa malam ini mereka akan goncang imannya. Murid-muridnya akan goncang imannya karena Tuhan Yesus. Mendengar itu, Petrus berkata, "Tuhan, sekalipun teman-temanku goncang imannya, imanku gak akan goncang." Tapi Yesus menjawab Petrus, "Petrus, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok." Adik-adik, setelah itu imam-imam besar, tua-tua datang menemui Yesus. Mereka rame-rame datang dan menangkap Tuhan Yesus. Waktu itu, Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat imam besar yang bernama Kayafas untuk diadili. Karena orang-orang ini tidak menyukai Tuhan Yesus, mereka benci kepada Yesus. Petrus pun mengikuti Yesus dari jauh. Ia datang di tempat imam besar itu dan duduk di halamannya bersama para pengawal untuk melihat Tuhan Yesus. Adik-adik, waktu Petrus sedang duduk, datanglah seorang hamba perempuan. Ia berkata kepada Petrus, "Kamu kan salah seorang daripada murid Yesus?" Petrus berkata, Bukan aku. Aku bukan murid Yesus." Setelah itu datang lagi seorang hamba yang lain kepada Petrus. "Kamu kayaknya salah seorang pengikut dari Yesus." Bukan aku. Aku sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus." Wah, padahal Petrus kenal Yesus, bahkan dia adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga kali, ada orang-orang yang ada di situ menemui Petrus dan berkata, "Kayaknya kamu adalah salah seorang pengikut Yesus." Petrus berkata, Bukan aku." Dia bersumpah bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ternyata sesuai dengan yang Yesus katakan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, ayam pun berkokok. Petrus mendengar itu dan ia menjadi sedih. Ia menangis, ia keluar dari halaman, ia menangis terseduh-seduh. Karena ia menyesal telah menyangkal Tuhan Yesus. Ia tidak mengakui bahwa ia mengenal Yesus. Adik-adik, ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus mungkin karena ia takut. Karena kalau ia mengakui Yesus, ia nanti mungkin akan ditangkap dan disiksa seperti Yesus. Ia tidak mau. Adik-adik, kita mau belajar bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau menyangkal Yesus atau meninggalkan iman kita karena ada masalah. Contohnya, kita berdoa, "Tuhan Yesus, sembuhkan aku." Karena kita sedang sakit mungkin. "Tuhan Yesus, sembuhkan aku." Kita terus berdoa, tapi kita merasa bahwa mungkin kita belum sembuh. Akhirnya kita marah, kita kecewa. "Ya sudahlah, aku gak mau lagi percaya sama Tuhan Yesus, aku gak mau berdoa, toh aku gak sembuh." Adik-adik, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena kalau kita berkata demikian, kita sama seperti Yesus menyangkal iman kita. Tidak mengakui Yesus, meninggalkan iman kita. Atau mungkin kita merasa, "Aku udah pintar, aku udah hebat, aku gak perlulah Tuhan Yesus dalam hidupku." Adik-adik, ingat, itu juga salah satu bentuk dari kita meninggalkan iman kita. Lalu bagaimana, Kak? Dalam keadaan apapun, sedih, susah, senang, bahagia, kita tetap percaya kepada Yesus. Kita tetap beriman kepada Yesus. Bahkan saat ada masalah sekalipun teman-teman kita mungkin meninggalkan kita, kita mau tetap percaya kepada Yesus. Jangan pernah menjadi anak yang meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus. Kita mau tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Begitu firman Tuhan adik-adik hari ini.
Kalau kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita diselamatkan. Kalau kita tidak percaya Yesus, itu artinya kita tidak menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kita mau diselamatkan, amin? Karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan iman kita kepada Yesus. Kita mau tetap percaya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!